Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi di kelas online atau pembelajaran jarak jauh IPS kelas 9 Angkatan Astrolens tahun 2020. Untuk pertemuan pada siang hari ini atau hari ini, kita akan membahas untuk pengayaan persiapan ujian sekolah. Materinya Bapak ambil dari ulangan harian IPS kelas 9 bab 3. Yang ini yang part pertama. Part pertama itu adalah mengenai kerjasama atau perjanjian internasional. Kita langsung saja bahas ke nomor 1 ya, dan nomor-nomor berikutnya. Oke, ini kunci jawabannya Bapak hilangkan dulu. Ya. Nomor 1, kita langsung saja. Negara S mengimpor mesin berteknologi canggih dan peralatan modern lain untuk menunjang pembangunan ekonomi. Adanya mesin dan peralatan modern dari luar negeri memberikan manfaat bagi pekerja Indonesia adalah. Nah, jadi dari negara lain masuk ke Indonesia membawa teknologi canggih. Ya, pasti jawabannya yang berhubungan sama teknologi. Ya, yang paling benar jawabannya adalah B, mempelajari teknologi dari negara lain. Contohnya adalah seperti perakitan sepeda motor atau mobil Honda, Yamaha, Toyota itu kan dirakitnya di Indonesia ya. Nah, dengan adanya pabrik perakitan di Indonesia maka harusnya Indonesia sudah bisa membuat mobil sendiri dengan belajar dari pabrikan-pabrikan Jepang tersebut. 2. Kopi merupakan salah satu komoditas unggulan ekspor Indonesia. Namun demikian, Indonesia masih mengimpor kopi jenis lain dari Brazil. Faktor utama yang menyebabkan Indonesia melakukan impor kopi adalah, bahkan kalau kamu ke salah satu toko kopi, ya sebut saja Starbucks ya, di sana ada berbagai macam kopi yang dijual itu bukan hanya dari Indonesia tapi negara-negara lain, contohnya Brazil. Nah, apa yang mempengaruhi itu? Kalau yang B pasti salah ya, kesamaan sumber daya alam. Gitu. Kalau sumber daya alamnya sama ngapain ekspor impor gitu kan. Perbedaan biaya produksi. Apakah di Brazil lebih murah hingga di ekspor ke Indonesia? Gitu. Tentu saja tidak. Kesamaan teknologi gitu. Ya bisa jadi benar gitu. Tapi jawaban yang paling benar adalah perbedaan selera masyarakat. Itu ya. Kan di sini kata kuncinya adalah namun demikian Indonesia masih mengimpor kopi jenis lain dari Brazil. Gitu ya. Jadi selera rasa kopinya yang ditekankan di sini. Lanjut nomor 3, PT Bangun Jaya memproduksi kertas untuk diekspor ke berbagai negara. Faktor produksi bahan baku yang digunakan untuk memproduksi kertas adalah, pertanyaannya sebenarnya intinya di sini nih. Bahan baku kertas apa? Ingat ya, kertas didatangkan dari tumbuhan, gitu ya. Jadi jawabannya C. Kalau bahan tambang itu contohnya adalah, kalau bahan tambang ini contohnya adalah misalnya pasir, batu kali, marmer, dan lain sebagainya. Itu ya. Lanjut ke nomor 4. Faktor produksi yang digunakan pada proses pembuatan sepatu adalah, untuk membuat sepatu kita membutuhkan apa? Apakah gunung kapur? Gunung kapur itu untuk membuat apa? Semen. Ya. Getah karet. Nah, ini jawabannya B. Getah karet itu bisa membuat sepatu. Ya, plastik, bisa juga sabun dan lain-lain. Daun pisang. Nah, ini untuk membungkus makanan. Batang kelapa. Batang kelapa. Ini untuk apa sih batang kelapa? Untuk bahan bangunan di pedesaan. Oke, lanjut nomor 5. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kegiatan ekspor ditunjukkan oleh pasangan. Keywordnya adalah ekspor ya. Jadi kita orientasinya adalah ke ekspor.
Nomor 5, kita coba baca satu-satu ya. A1, menurunkan harga kebutuhan pokok dalam negeri. Benar nggak kira-kira menurunkan harga kebutuhan pokok dalam negeri bisa meningkatkan ekspor? Menurunkan harga kebutuhan pokok dalam negeri? Iya, bisa. Kenapa? Dengan harga kebutuhan pokok turun, maka ongkos atau biaya produksi untuk barang-barang yang diekspor juga akan turun. Contohnya, misalnya, contoh gampangnya harga solar misalnya turun. Tentunya harga transportasi eh, yang untuk membawa kebutuhan-kebutuhan ke pelabuhan, maka juga ongkosnya akan turun. Jadi yang ada A1-nya benar. Kemudian kita fokus yang ada A1-nya berarti ya, A1, B1, C1. Kita ke B1. Memberikan pinjaman modal dengan bunga lebih tinggi. Nah, dengan bunga tinggi ini salah. Kalau bunganya tinggi, maka kegiatan ekspor itu bisa terhambat. Ya. Berarti yang benar adalah A1. Kemudian kita cek B2. Memberikan fasilitas kepada produsen barang ekspor. Ya, ini benar. Fasilitasnya berupa apa? Berupa jalan tol, berupa akses yang mudah ke pelabuhan dan lain sebagainya. Kemudian C2, ini yang benar juga, C2, menurunkan tarif atau bea ekspor. Nomor 5 jawabannya BA1, B2, C2. Lanjut ke nomor 6. Islandia merupakan salah satu negara beriklim dingin. Islandia mengimpor rempah-rempah dari Indonesia yang digunakan sebagai minuman penghangat tubuh. Berdasarkan ilustrasi tersebut, faktor yang memengaruhi karakteristik konsumen dalam mengkonsumsi barang adalah, pertanyaannya keywordnya adalah India, dingin, rempah-rempah. Kemudian yang ditanya adalah faktor yang mempengaruhi karakteristik konsumen dalam mengkonsumsi barang adalah, barang yang dimaksud di sini ada apa? Adalah rempah-rempah. Keywordnya tadi sudah Bapak sampaikan, beriklim dingin. Berarti nomor 6 jawabannya cuaca atau iklim. Oke. Kalau gaya hidup, contohnya misalnya menggunakan HP merek tertentu atau menggunakan brand-brand mewah juga termasuk ke gaya hidup. Kalau budaya negara, contohnya misalnya kebutuhan batik. Ya. Kalau perilaku individu ini lebih ke, contohnya misalnya merokok. Kemudian misalnya kalau perilakunya positif, mungkin dia suka menggunakan busana muslim dan lain sebagainya. Gitu ya. Nomor 7. Faktor produksi alam. Oh iya, balik lagi ke nomor 6, mohon maaf. Di sini ada cuaca. Nah, ada cuaca nih. Berarti nggak cuman antar negara aja, tapi juga bisa jadi antara masyarakat pesisir dengan masyarakat di pegunungan. Kebutuhannya berbeda. Kalau masyarakat pesisir, pasti mereka butuh jaket. Ya. Karena bergantung dari cuacanya. Kalau di pegunungan mereka, kebalik Bapak. Kalau pesisir mereka oke, kita lanjut lagi. Nomor 7. Faktor produksi alam berupa bahan baku terdapat pada pilihan faktor produksi alam. Alam itu berarti yang alami ya, yang berasal dari alam, dari hutan, dari perkebunan dan lain sebagainya. Kita cari yang bukan deh, uang bukan, ya, gaji bukan,
Tenaga kerja? Bukan. Jawabannya nomor 7 adalah tanah, tumbuhan, dan bahan tambang. Kemudian nomor 8, negara S mengimpor pakaian dari negara L. Negara L memperkirakan barang akan datang 3 hari kemudian. Oleh kemudahan akses lokasi dan transportasi, sebelum 3 hari barang sudah datang. Faktor pendorong distribusi barang dari negara L ke negara S adalah, karena di sini keywordnya adalah akses yang mudah, maka nomor 8 jawabannya lokasi yang mudah dijangkau. Ya. Kemudian kita bahas nomor 8 yang D, pembeli yang potensial. Apa sih yang dimaksud pembeli yang potensial? Pembeli itu berpotensi besar untuk membeli barang yang kita tawarkan, gitu ya. Contohnya smartphone pasti akan lebih laku kalau kita jual di kota-kota besar, gitu. Alat-alat pertanian pasti akan lebih laku kalau kita jual di pedesaan. Nomor 9, Indonesia dapat memproduksi bahan baku yang memiliki potensi untuk diekspor, antara lain apa yang bisa diekspor sama Indonesia. Kita cari yang bukan dulu nih, mobil tidak. Ya, mobil bukan. Karena yang ditanya adalah bahan baku. Itu ya, pakaian bukan. Gitu. Peralatan medis, elektronik bukan. Nomor 9 jawabannya kelapa sawit, bahan baku, kakao, bahan baku, dan kayu juga bahan baku. Bahan baku itu berarti bahan yang belum jadi ya, gitu. Nomor 10. Tujuan kegiatan distribusi ditunjukkan oleh angka. Nah, nomor 10, distribusi mengantarkan satu barang. Gitu ya. 1 sudah jelas salah nih, memproduksi barang salah. 2, mengurangi nilai guna suatu barang salah. 3, meratakan peredaran barang benar. 4, menjaga kesinambungan kegiatan produksi. Apa yang dimaksud kesinambungan kegiatan produksi? Kalau barang itu diantarkan, maka barang jadi yang ada di tempat produksinya menumpuk, gitu. Maka produksinya tidak bisa dilanjutkan, gitu, karena barangnya sudah menumpuk di tempat produksi. Untuk itu barang jadinya, apalagi barang-barang yang cepat basi seperti makanan, telur, dan lain sebagainya, itu harus segera diantarkan. Nomor 11. Salah satu perkembangan iptek dirasakan produsen, indikator, dan konsumen adalah perdagangan elektronik. Salah satu keunggulan transaksi pada e-dagang adalah, nah, yang ditanya adalah keunggulan transaksinya, berarti barang yang diperoleh berkualitas tinggi. Belum tentu ya, karena bisa jadi kalau kita mendapat kualitas tinggi, kita harus ngeliat barangnya langsung. B, dapat melakukan tawar-menawar. Di transaksi elektronik sebenarnya belum maksimal ya, tawar menawar. Dapat segera memperoleh barang, tidak, gitu. Pasti barangnya harus melalui kurir dulu. Jangkauan pemasarannya lebih luas, iya benar, karena setiap orang yang punya internet, yang punya akses untuk melihat promo barang tersebut atau iklan tersebut, pasti bisa melihat barangnya. Otomatis pemasarannya lebih luas. Itu ya kalau kita cari ke e-commerce, misalnya Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain sebagainya. Kita mau cari gitar misalnya, kita tinggal search gitar, maka kita dihadapi banyak pilihan tuh, merek gitar, berbagai toko gitar, berbagai jenis gitar. Jadi pemasarannya lebih luas. Oke, lanjut ke nomor 12. Perhatikan tabel berikut. Nah, kita langsung ke pertanyaan. Peran teknologi dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi terdapat pada pasangan. Oke, nomor 12. Kita cek satu-satu. Mesin pemintal barang mempercepat pembuatan kain. Itu peran teknologi bukan? Ya, mesinnya. Ya. Beragam metode produksi yang berbasis tenaga kerja. Ini salah ya. Kemudian distribusi. Kegiatan distribusi semakin cepat dengan biaya lebih mahal. Kegiatan distribusi semakin cepat dengan biaya lebih mahal. Ya, keywordnya adalah kegiatan distribusi semakin cepat. Ya, dan pasti biayanya jadi lebih mahal gitu, karena adanya teknologi tersebut.
Kemudian yang C, konsumsi. Beragamnya jenis pilihan barang dan atau jasa dengan harga tinggi. Jaringan internet memudahkan pembelian barang. Nah, teknologi berhubungan sama internet. Berarti jawabannya A 1, B 1, C 2. Jawabannya nomor 12 B. Nomor 13. Perilaku produsen rasional ditunjukkan oleh angka rasional. Itu berarti sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan ya. Atau yang logis-logis aja lah gitu, yang masuk akal. Nomor 13 itu menjual produk di bawah harga pasar. Nah, kalau kita jualan nggak mungkin di bawah harga pasar, itu pasti harus sesuai dengan harga pasar supaya laku. Satu salah, berarti pilihannya antara 2, 3, 4 dan 2, 4, 5 ya. Membeli bahan baku langsung dari pemasok pertama, ya bisa jadi benar, ini nomor 2. Jadi kalau kita mau beli bahan baku langsung dari pemasok pertama supaya harganya lebih murah. Memilih lokasi usaha yang strategis, ya nomor 3 pasti benar. Mengadakan promosi pada awal usaha, ya pasti kalau kita lihat orang-orang yang baru buka usaha, pasti mereka mengadakan promosi. Apa tujuannya promosi? Supaya orang-orang tahu bahwa ini ada produk baru nih, gitu. Ini ada barang baru nih, kayak misalnya ada varian terbaru, pasti ada iklannya tuh, supaya orang tahu, oh di McD ada varian terbaru nih. 5. Menggunakan bahan baku dengan harga murah tanpa memperhatikan kualitas. Nah, ini tidak rasional. Berarti jawabannya 2, 3, dan 4. 13 jawabannya C. 14. Penyelenggara bursa kerja membawa dampak positif bagi produsen dan tenaga kerja. Atas kegiatan tersebut, produsen memperoleh penyelenggara bursa kerja. Bursa kerja itu apa sih? Bursa kerja itu adalah tempat ditemukannya banyak pencari kerja dan banyak perusahaan. Gitu. Dampak positifnya bagi produsen dan tenaga kerja. Atas kegiatan tersebut, produsen memperoleh, atau pabrik atau kantor atau perusahaan memperoleh apa? Memperoleh tenaga kerja. Tenaga kerja adalah faktor produksi. Nomor 15. Dalam proses produksi, Bapak baca ke nomor 14 lagi. Faktor produksi ini ada 4 ya. Yang kamu harus ingat adalah tenaga kerja, alam, modal, dan kewirausahaan. Tenaga kerja bisa didapat dari bursa kerja. Nomor 15. Dalam proses produksi terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Faktor yang paling berperan dalam proses produksi adalah, nah, ini faktor produksi yang paling berperan adalah kewirausahaan. Atau bagaimana kreativitas seseorang dalam membuat suatu barang. Nomor 15 jawabannya A. Nomor 16. Faktor produksi dan contohnya yang tepat terdapat pada angka. Nah, kita harus nyocokin nih, faktor produksi dan contohnya yang tepat terdapat pada angka 1 dan 2. Alam, kemudian contohnya hasil tambang. Kita tahan dulu. Kemudian nomor yang opsi B, faktor produksinya alam. Bapak tadi salah baca. Faktor produksi dan contohnya tepat terdapat pada angka 1 dan 2. Maksudnya tuh alam itu buruh pabrik, modal itu menghasilkan mesin, gitu ya. Faktor produksi alam menghasilkan buruh pabrik, salah. Berarti yang ada satunya salah nih. 2. Manusia hasil tambang, salah juga ya. Manusia tidak menghasilkan hasil tambang, tapi alam menghasilkan hasil tambang. Manusia menghasilkan buruh. Nah, berarti yang paling benar adalah 3 dan 4. Modal menghasilkan mesin, modal uang buat beli mesin. Kewirausahaan, kreativitas seorang bisa menghasilkan keahlian untuk memanage perusahaan atau memanage produk tertentu. Berarti jawabannya 3 dan 4. Nomor 17. Distribusi tidak langsung terdapat pada angka. Distribusi dibagi 2, langsung dan tidak langsung. Langsung itu dari produsen langsung ke konsumen. Tidak langsung itu berarti melalui perantara terlebih dahulu, melalui agen, melalui pengecer, dan lain sebagainya.
Nah, gampangnya sih kita carinya yang paling panjang ya. Nomor 17 itu yang panjang. Nomor 17, petani sayuran berkeliling menawarkan hasil panennya. Berarti hasil panennya itu siapa? Petani sayuran tersebut, berarti kan langsung. Satu salah. Perajin anyaman bambu menjual hasil produksi kepada konsumen. Menjual hasil produksinya dia sendiri berarti ini. 1 dan 2 berarti ini langsung. Yang tidak langsung berarti 3, 4, dan 5. Ya, 17 jawabannya D. Oke, nomor 18. Nomor 18, maraknya pembelian barang secara online. Bapak debatin dulu nih. Oke. Maraknya pembelian barang secara online membuka banyak lapangan kerja di bidang distribusi. Keadaan tersebut dapat dilihat dari fenomena. Nah, yang tadi Bapak sampaikan ya, distribusi itu maksudnya kurir, JNE, JNT, si cepat, pos. Kalau pos itu punya pemerintah ya, dan lain sebagainya. Nah, ini Gojek, Grab itu juga termasuk bagian dari bidang distribusi. Fenomena itu bisa dilihat dari apa? Nah, nomor 18 jawabannya adalah meningkatnya jumlah perusahaan jasa pengiriman barang. Ya, tadi sudah Bapak sebutin. Meningkatnya jumlah toko konvensional yang tutup. Sepertinya nggak ada hubungannya sama distribusi ya. Harusnya toko konvensionalnya berubah jadi toko online. Kalau opsi ini mau benar gitu. C. Menurunnya persaingan usaha jasa pengiriman barang. Justru persaingan usaha semakin meningkat. Kemudian yang D, meningkatnya transaksi pengiriman barang melalui toko konvensional. Nah, ini tidak sesuai ini dengan online. Kalau online pasti transaksi pengiriman barangnya banyak melalui toko online atau e-commerce. Nomor 18 jawaban yang paling benar A, meningkatnya jumlah perusahaan jasa pengiriman barang. Dulu waktu Bapak kuliah hanya ada 2, PT Pos Indonesia sama JNE. Sekarang ada JNT yang tadi Bapak sebutin ya. Terlebih lagi sekarang ada Gojek sama Grab. Kita bisa beli barang same day atau express. Same day itu nyampainya 6 jam, kalau express itu sampainya ya tergantung dari jarak gitu. Karena kalau express itu benar-benar barang kita yang langsung dikirim sama Gojek atau Grab. Nomor 19, urutan negara penghasil minyak bumi terbesar di dunia pada tahun 2016 adalah 19B jawabannya ya. 5 Rusia, Arab Saudi, Amerika Serikat. Nah, nomor 19 dan berikutnya nih mungkin sudah ada di buku paket nih. Kamu tinggal lihat pembahasannya di buku paket. Urutan negara penghasil minyak bumi terbesar, Bapak ulangi lagi, yang paling benar adalah pertama Rusia, Arab Saudi, Amerika Serikat. Nomor 20, berdasarkan negara penghasil batu bara terbesar tahun 2015, Indonesia berada di posisi 20, jawabannya Indonesia ada di posisi 5. Ya. Kemudian Lampung merupakan provinsi terbesar dalam produksi pertanian. Nomor 21 ubi kayu. Ya. Nomor 22. Nah, baru nih ada pembahasannya nih. Dari data di atas yang termasuk faktor penghambat distribusi adalah faktor penghambat distribusi. Ada faktor pendorong, ada faktor penghambat. Kalau faktor pendorong gampang ya, pasti fasilitasnya bagus, jaraknya dekat, kualitas barangnya lebih awet. Nah, kalau faktor penghambat distribusi kita coba 1. Terhambatnya pasokan barang. Nah, ini udah terhambatnya berarti 1 benar ya. 2. Ketersediaan pasokan barang. Pasokan barangnya tersedia, berarti harusnya distribusinya nggak terhambat. Berarti 2 salah. Faktor cuaca yang tidak mendukung. Nah, ini juga dari kata-katanya negatif nih. Berarti itu bisa menghambat nih. Jadi jawabannya 1 dan 3. Nomor 22 B. Kalau jarak dekat jaraknya dekat antara produsen dan konsumen, berarti harusnya itu jadi faktor pendorong. Nomor 23. Nah, nomor 23 ini jawabannya A ya. Abad ke-1 Masehi. Itu jalur sutra antara Cina dan Eropa. Ini dari Cina ke London. Jalur kereta terpanjang di dunia. Tapi keretanya bukan kereta komersil. Bukan kereta penumpang, tapi kereta barang. 24. Nah, 24 waktu ulangan banyak yang salah nih ya. Nomor 24, rantai transportasi, transport chain dibutuhkan apabila perdagangan internasional menempuh jarak yang sangat jauh. Berikut ini merupakan contoh rantai transportasi. Kata kuncinya, transport chain itu adalah ada 2 moda transportasi.
Jadi bukan cuma satu transportasi aja, tapi dua moda. Misalnya dari kereta ke kapal, dari kapal ke bis, atau dari bis ke sorry bukan dari bis ya, dari kontainer ke kapal dan lain sebagainya. Kata kuncinya adalah lebih dari satu moda transportasi. Nomor 4, penurunan dan pengangkutan kontainer dari kereta barang di Pelabuhan Internasional Tanjung Priuk. Dari kereta barang di Pelabuhan Internasional Tanjung Priuk. Ini udah dua nih, kereta, pelabuhan, ya. Terus dari kereta barang ya, dari kereta barang di Pelabuhan Internasional Tanjung Priuk. Berarti kalau di Tanjung Priuk, pasti barangnya mau dikirim dong ke luar negeri atau ke kota lain. B. Hasil produksi PT Indofood, anggaplah Indomie goreng ya, dibawa dengan kontainer dari Bekasi ke Jakarta. Ya, berarti melalui jalan tol. Berarti ini cuma kontainer aja, truk kontainer. C. Alfamart menerima barang dari distributor Aqua menggunakan truk barang. Ini juga hanya truk barang. D. PT KAI meresmikan kereta barang jarak jauh Jakarta Surabaya. Gitu. Ini hanya peresmian aja, bahkan tidak ada distribusinya. Jadi nomor 24 jawabannya yang paling benar adalah A. Nomor 25, nasi dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup merupakan contoh ciri benda konsumsi. Oke, diulangi lagi pertanyaannya ya. Nasi dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup merupakan contoh ciri benda konsumsi. Jadi itu nasi merupakan benda konsumsi apa? Ya. Jawabannya adalah D, ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nasi, ya. Air, kemudian lauk pauk, pakaian, kendaraan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nomor 26 yang bukan termasuk unicorn di Indonesia adalah nomor 26, jawabannya D, Pertamina. Unicorn sudah pernah Bapak sampaikan ya, perusahaan e-commerce online yang oke. Baik lagi pembahasan unicorn ya. Unicorn itu adalah perusahaan startup ya yang memiliki valuasi sebesar 1 miliar US dollar. Nah, di Indonesia ada beberapa unicorn nih. Unicorn ada Tokopedia, Bukalapak, Gojek, Traveloka. Nah, jadi yang bukan termasuk unicorn di Indonesia adalah Pertamina. Ini kamu bisa lihat nih ya, ada Tokopedia valuasinya 5,9 M, Bukalapak 200 juta, Gojek 10 M, Traveloka 500 juta. Ini datanya diambil tahun 2019. Mungkin tahun 2020 ada perubahan valuasi. Oke, lanjut ke nomor 27. Nyambung sama nomor 26 nih. Salah satu ciri unicorn adalah startup. Yang dimaksud startup adalah, nah, apa yang dimaksud dengan startup? Startup itu adalah perusahaan rintisan atau perusahaan ini ya benar-benar baru gitu, bukanlah anak perusahaan atau perusahaan yang dibangun dari perusahaan lain, tapi benar-benar rintisan itu ya, perusahaan yang benar-benar baru. Kalau C udah jelas, ini tadi ya, Pertamina, perusahaan bawaan pemerintah atau BUMN, makanya dia bukan termasuk unicorn. Nomor 28, suatu negara yang sehat maka akan melakukan berbagai kegiatan ekonomi. Salah satunya adalah kegiatan konsumsi yang cukup. Dua negara yang mendominasi 20% konsumsi dunia adalah nomor 28, kita bisa lihat dari jumlah penduduknya. 28 jawabannya. Nomor 29, pembatasan barang yang diimpor. Pembatasan barang berarti jawabannya kuota ya. Kalau dumping itu kan harga barang di luar negeri lebih besar. Harga barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri, lebih murah ya. Kalau kuota pembatasan barang. Kalau tarif itu memberlakukan harga khusus. Kalau embargo, pelarangan impor dari negara tertentu. Nomor 30,
Perbedaan harga yang muncul adalah karena perusahaan menetapkan harga dasar yang sama. Namun di negara tujuan terdapat perbedaan karena persaingan dan permintaan barang. Hal ini merupakan kebijakan penetapan harga. Oke, nomor 30. Kita bahas mengenai etno, poli, geo, sama helio. Nomor 30 ini kita bisa lihat ya perbandingan harga iPhone 5S dan 5C di Indonesia, Singapura, dan Malaysia gitu ya. Setiap negara itu punya harganya berbeda-beda padahal produknya sama dan secara geografis tidak terlalu jauh antara jarak antara Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Oke. Sekarang kita bahas dulu mengenai faham-faham atau prinsip dari kebijakan penetapan harga ini. Oke, kita lanjut bahas nomor 30. Ini agak panjang apa-apa ya. 30 itu ada geosentris, etnosentris, sama polisentris. Ya. Kalau heliosentris itu nggak ada ya. Ini kebijakannya kebijakan penetapan harga. Ya, mungkin nanti kalau kamu cari di internet referensinya pakai yang ini aja. Ya, atau ini juga sama dengan yang ada di buku paket bagi yang sempat bawa buku paket. Oke, kita akan bahas dari satu-satu nih. Cara ngapalinnya adalah gampangnya nih etnosentris. Kalau etnosentris itu berarti harga barangnya sama di seluruh dunia. Itu ya. Yang kedua adalah polisentris. Ya, polisentris berarti harganya Bapak bacakan dulu nih. Agak panjang. Kalau etnosentris gampang. Produk tersebut harganya sama seluruh dunia. Kemudian yang kedua, polisentris. Dalam kebijakan ini perusahaan memberikan wewenang kepada manajer kantor cabang bank tiap negara untuk menetapkan sendiri tingkat harga yang dirasa paling cocok untuk situasi yang mereka hadapi. Dalam pendekatan ini tidak ada kendali atau persyaratan perusahaan bahwa harga harus dikoordinasikan antar negara. Jadi harganya itu tiap cabang beda-beda. Oke. Harga tiap cabang berbeda. Nah, itu ya. Ini bergantung dari apa? Bergantung dari tadi siapa? Manajer. Cluenya itu ya. Pak, berarti ada kelebihan kekurangannya dong setiap kebijakan ini. Ya, ada kelebihan kekurangannya, tapi tidak kita bahas supaya tidak membingungkan kamu. Kemudian yang ketiga, geosentris. Nah, ini jawaban yang ini nih. Ini kan Apple perusahaan internasional, tapi kok setiap ini beda-beda Pak, setiap negara loh. Ini setiap negara. Nah, oke kita baca dulu geosentris. Kenapa jawabannya ini? Dalam pendekatan ini, perusahaan tidak menetapkan satu harga untuk diberlakukan di seluruh dunia dan juga tidak menyerahkan keputusan penetapan harga kepada cabang perusahaan. Namun justru mengambil posisi di antara keduanya atau jalan tengah. Jalan tengah ini ada faktornya atau ada pertimbangannya atau ada asumsi-asumsi. Nah, asumsinya atau faktornya meliputi biaya lokal, biaya berarti transportasi, pajak, tingkat penghasilan, persaingan, dan strategi pemasaran lokal. Ya, makanya mungkin kalau kamu ke Singapura ada iklan Apple, atau kalau kamu ke Singapura itu ada Apple Store resmi, tapi di Indonesia sampai sekarang belum ada. Gitu ya. Kemudian tingkat penghasilan orang Singapura sama orang Indonesia juga berbeda. Gitu. Persaingan barang di Singapura sama di Indonesia juga berbeda. Mungkin di Singapura orang banyak yang pakai Samsung atau Apple, tapi di Indonesia jumlah merek atau brand variannya lebih banyak dibandingkan di Singapura. Itu ya. Jadi sampai sini kita sudah bahas 30 soal. Ini adalah bekal kalian untuk ujian sekolah. Bapak pilihkan materi ujian sekolah yang ini karena menurut Bapak ini yang paling mudah untuk kalian, dan materi ini juga kalian bisa menalar, tidak perlu banyak membaca. Gitu ya. Demikian dari Pak Cahya pembahasan mengenai perdagangan internasional. Tetap belajar di rumah, sehat selalu.
Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.